Kalian tahu nggak kisah kota Pompei yang hancur gara-gara letusan gunung Vesuvius? Nah, ternyata di Indonesia ada juga loh kisah peradaban yang mirip sama kisah kota Pompei. Peradaban ini dikenal dengan nama Peradaban Tambora yang dulunya eksis di Pulau Sumbawa. Peradaban Tambora dianggap sebagai peradaban yang cukup besar pada waktu itu. Tapi kemudian peradaban ini tiba-tiba menghilang dan terkubur oleh abu vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Tambora di tahun 1815. Di video kali ini kita bakalan bahas bangsa atau peradaban yang dulu pernah ada tapi kemudian menghilang, entah karena peristiwa alam ataupun karena hal lain. Dan aku yakin pasti di antara kalian ada yang belum pernah dengar peradaban-peradaban ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Peradaban harapan. Apa yang ada di kepala kalian kalau aku sebut kata India? Pasti kalian langsung ngebayangin tentang budaya dan ritual agamanya yang sangat banyak? Atau apa kalian langsung ngebayangin street foodnya yang bisa dibilang jauh dari kata higienis? Walaupun gak semua street food India itu dibikin dengan cara yang kurang higienis, tapi entah kenapa yang sering muncul malah yang jorok-jorok gitu. Dan ini gak cuma soal penyajian makanan. Sungai-sungai, tempat publik, dan jalanan di India juga terkenal agak sedikit kurang bersih. Banyak hasil dari perut kita yang keluar. Apa ya menyebutnya ya? Kotoran kita yang tersebar di jalan-jalan. Dan itu udah jadi pemandangan sehari-hari di sana. Kebersihan memang masih jadi masalah yang serius di negara berpenduduk terbesar kedua di dunia ini. Bahkan majalah terkenal The Economist pernah menjuluki India sebagai salah satu negara paling tercemar di dunia. Meskipun India terkenal sebagai negara yang kurang dalam hal kebersihan, tapi mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu kalau di zaman dulu tuh ada sebuah peradaban maju di sana yang justru dikenal sebagai peradaban yang bersih. Maksudnya bersih di sini adalah peradaban ini tuh mungkin bisa dibilang sebagai peradaban yang paling awal yang kenalin sistem toilet di dalam ruangan. Artinya orang-orang di zaman itu, kalau pengen buang air besar, itu harus pergi ke ruangan khusus dan nabung kotorannya di sana. Sama kayak kita yang pergi ke WC. Bukan malah buang air besar secara random di jalanan. Nah, peradaban ini dikenal dengan nama Peradaban Harapan, atau dikenal juga dengan nama Peradaban Lembah Indus. Nama Harapan itu diambil dari nama kota di mana reruntuhan pertama peradaban ini ditemuin, yaitu kota Harappa yang letaknya ada di sekitar Sungai Indus, India. Jejak-jejak peradaban Harapan kemudian ditemukan juga di sepanjang aliran Sungai Indus. Makanya peradaban ini juga dikenal dengan nama Peradaban Lembah Sungai Indus. Peradaban Harapan ini pertama kali ditemuin sama seorang tentara Inggris yang waktu itu lagi tugas di India, namanya Charles Mason, tahun 1829. Pas itu Charles alias James Lewis nemuin reruntuhan itu dan cerita ke orang-orang sekitar. Charles pada waktu itu tuh gak kepikiran kalau reruntuhan yang dia temuin itu tuh bekas dari peradaban besar di masa lalu. Reruntuhan ini kemudian dia catat dalam bukunya Narrative of Various Journeys in Balochistan, Afghanistan, and the Punjab yang terbit pada tahun 1842. Dan dari situ para arkeolog kemudian penasaran nih dan mulai ngelakuin penggalian di situs reruntuhan kota Harappa. Habis diteliti, terus dilakuin penggalian, ternyata kota Harappa ini tuh luasnya mencapai sekitar 150 hektar. Terdiri dari rumah-rumah yang berbentuk persegi atau terbuat dari tanah liat. Bentuk bangunan di kota itu juga sangat beda nih dari peradaban manapun. Dan gak cuma bangunan, teks-teks atau sistem penulisannya itu gak diketahui dan gak mirip sama peradaban yang udah ada sebelumnya. Dan akhirnya para ahli berkesimpulan kalau peradaban di kota Harappa itu peradaban yang saat itu tuh belum tercatat dalam catatan sejarah. Selain di Harappa, ada lagi nih bekas peradaban yang ditemuin di wilayah yang disebut Mohenjo-daro. Dan struktur bangunan peninggalan di Mohenjo-daro itu mirip sama apa yang ditemuin di Harappa. Dan akhirnya peneliti berkesimpulan kalau peradaban yang ada di Harappa, Mohenjo-daro, juga bekas-bekas bangunan di sekitar lembah Sungai Indus itu tuh sebuah peradaban baru yang belum pernah diketahui. Nah, menurut para ahli, peradaban Harapan ini tuh udah eksis di sepanjang Sungai Indus sejak tahun 7000 sebelum Masehi. Terus peradaban ini kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2500 sebelum Masehi.
Peradaban Harappa ini muncul barengan sama peradaban Mesir kuno dan juga Mesopotamia kuno. Jadi bisa dibilang kalau peradaban Harappan ini salah satu peradaban paling awal dalam sejarah manusia di wilayah Asia atau mungkin di dunia. Nah, peradaban Harappan ini sangat maju, soalnya kota Harappa dan situs lain di sepanjang sungai Indus itu dibangun dengan sistem tata kota yang sangat baik. Jadi, mereka tuh punya jalan, dinding kota, juga sistem pembuangan limbah atau selokan itu sangat baik. Hampir kayak sistem tata kota modern di zaman sekarang. Bahkan ya, peradaban ini tuh punya sistem pengolahan limbah yang lebih bagus daripada peradaban awal Romawi. Kalau kalian pernah nonton video aku yang ngebahas kehidupan Yunani kuno, itu pasti kalian tahu deh, zaman dulu di Yunani kalau kalian pengen BAB, kalian tuh kudu pergi ke WC umum dan BAB di sana. Nah, peradaban Harappan yang udah muncul ribuan tahun sebelum Yunani kuno justru lebih maju. Soalnya kayak yang tadi disebutin di awal tadi ya, di kota Harappa ditemuin bangunan yang bentuk dan fungsinya mirip sama toilet duduk di zaman sekarang. Dan toilet itu ada di dalam rumah-rumah penduduk. Jadi sebenarnya peradaban ini tuh lebih maju daripada peradaban Yunani kuno. Dan selain kotanya yang sangat teratur, yang aneh dari peradaban ini gak ditemuin bangunan-bangunan keagamaan atau bangunan yang ditujukan untuk dewa. Entah apakah orang-orang Harappan gak punya kepercayaan atau gimana, pokoknya gak ditemuin adanya kuil atau bangunan persembahan di semua kota yang termasuk wilayah peradaban Harappan. Selain gak punya kuil-kuil ibadah, para ahli juga gak menemukan adanya catatan tentang raja atau pemimpin yang ada di peradaban Harappan. Makanya orang-orang menduga kalau peradaban yang sangat maju ini tuh gak punya pemimpin tunggal. Jadi kekuasaan itu terbagi-bagi di tiap kota masing-masing. Tiap kota di peradaban Harappan diperkirakan dihuni oleh sekitar 40.000 orang. Nah, kalau dijumlahin dari seluruh kota, jumlah penduduknya itu mencapai 5 juta jiwa. Jumlahnya itu sangat besar dibandingkan dengan penduduk Mesopotamia dan Mesir kuno yang juga eksis di masa itu. Jadi bisa dibilang peradaban ini jadi salah satu peradaban terbesar di masa itu. Penduduk peradaban ini sebagian besar bekerja sebagai petani, seniman, dan juga pedagang. Banyak bekas-bekas pelabuhan yang ada di sekitar sungai Indus yang juga nandain kalau bangsa ini di masa lalu tuh ngelakuin kerjasama perdagangan sama bangsa lain kayak Mesopotamia, Mesir kuno, dan juga Tiongkok. Dan salah satu hal yang menarik lagi dari peradaban ini adalah mereka katanya nggak punya pasukan militer. Nggak ditemuin adanya baju-baju perang atau hal lain yang berhubungan sama militer di sepanjang kota-kota peradaban Harappan. Jadi mungkin peradaban ini gak sering atau bahkan mungkin gak pernah terlibat konflik sama bangsa-bangsa lain. Salah satu tradisi unik yang dilakuin sama orang-orang peradaban Harappan adalah adanya ritual mandi bareng. Jadi peneliti menemukan sebuah bangunan yang mirip sama kolam besar yang diduga sebagai tempat mandi bareng orang-orang di zaman itu. Jadi selain mereka udah punya toilet sendiri di rumah, mereka juga sering mandi bareng di kolam-kolam umum. Intinya, peradaban ini dikenal sebagai peradaban yang maju dan juga bersih. Dan peradaban yang maju dan bersih ini tiba-tiba mengalami kemunduran sekitar tahun 1900 sampai 1500 sebelum Masehi. Orang-orang Harappan waktu itu mulai ninggalin wilayah mereka dan migrasi ke daerah lain. Sampai sekarang, nggak ada satupun alasan yang pasti menurut peneliti soal kenapa orang-orang Harappan tuh ninggalin rumah-rumah mereka. Beberapa teori bilang kalau bangsa ini hancur setelah adanya serangan dari bangsa Arya. Tapi teori ini masih nggak cukup bukti, soalnya nggak ditemuin adanya bekas penyerangan atau bekas perang besar di kota-kota peradaban Harappan yang tersebar di sepanjang sungai Indus. Ada juga teori yang mengatakan kalau faktor cuaca itu penyebab peradaban ini mengalami kemunduran. Masyarakat Harappan kan sangat bergantung dengan sungai Indus dan juga sungai Saraswati di sekitar area itu. Dan ketika cuaca lagi ngalamin kekeringan, otomatis sungai pun mengering. Akhirnya penduduk nyari atau migrasi ke wilayah lain. Tapi sampai sekarang para peneliti nggak tahu pasti alasan kenapa peradaban Harappan yang dikenal sangat maju dan bersih ini tiba-tiba hilang. Sampai akhirnya peradaban yang hilang ini baru ditemuin kembali setelah ribuan tahun terkubur di sekitar wilayah sungai Indus. Peradaban Olmec. Kalau kalian suka minum coklat dan juga main bola, mungkin kalian harus berterima kasih sama peradaban yang satu ini. Peradaban Olmec adalah salah satu peradaban paling awal di wilayah Mesoamerika. Dulunya peradaban ini eksis di sekitar wilayah Teluk Meksiko. Sekarang udah jadi negara bagian Veracruz dan negara bagian Tabasco di Meksiko. Mungkin bagi kalian yang nggak terlalu tertarik sama sejarah Mesoamerika, nama peradaban Olmec itu kayaknya agak sedikit asing.
Mungkin kalian lebih familiar sama nama peradaban Aztec atau peradaban suku Maya yang dulu udah pernah kita bahas. Peradaban Olmec ini bisa dibilang nenek moyang dari peradaban-peradaban yang tadi disebutin. Sebenarnya nama Olmec itu bukan nama asli peradaban ini. Nama Olmec berasal dari kata Olmecatl yang diambil dari bahasa Nahuatl, yaitu bahasa yang dulunya dipakai sama orang-orang Aztec. Jadi orang-orang Aztec nyebut peradaban ini dengan nama Olmecatl yang kemudian disingkat menjadi Olmec, yang artinya orang-orang karet atau orang-orang yang berasal dari wilayah karet. Orang karet di sini tuh bukan kayak Luffy di anime One Piece yang kayak badannya bisa lentur kayak karet. Tapi maksudnya itu orang-orang yang mendiami wilayah yang banyak ditumbuhi tanaman karet. Alasan kenapa mereka disebut orang karet adalah karena dulunya peradaban ini peradaban yang pertama di daerah itu, bisa ngolah lateks tanaman karet jadi bahan karet yang bisa dipakai. Jadi Olmec adalah nama julukan yang dikasihin orang Aztec kepada mereka. Peradaban Olmec diperkirakan mulai tumbuh dan berkembang pada tahun 1200 sebelum Masehi, kemudian hilang atau mengalami kemunduran tahun 500 sebelum Masehi. Gak banyak yang bisa diketahui dari peradaban paling awal di Mesoamerika ini. Soalnya gak ada sumber tertulis yang nyeritain soal peradaban ini. Makanya para peneliti tuh cuman ngandelin peninggalan-peninggalan mereka yang tersebar di sekitar wilayah Teluk Meksiko. Salah satu peninggalan yang paling terkenal dari peradaban ini adalah belasan patung-patung kepala besar yang terbuat dari batu basalt yang diambil dari sekitar wilayah gunung berapi dekat situ. Pahatan kepala besar ini gambarin wajah pemimpin mereka yang udah meninggal. Makanya tiap wajah yang ada di pahatan kepala ini tuh gak ada yang sama. Dan patung-patung kepala ini kalau dilihat sekilas mirip sama patung yang ada di Rapa Nui, Easter Island, Pulau Paskah. Makanya ada orang yang berpendapat kalau patung-patung di Rapa Nui itu konon dibuat oleh keturunan orang-orang Olmec yang berhasil sampai di Rapa Nui. Tapi ini cuma sekedar teori. Di tahun 1200 sebelum Masehi, pas peradaban ini lagi berkembang, pusat peradabannya itu terbagi di beberapa kota atau wilayah. Salah satunya di wilayah San Lorenzo yang jadi pusat peradaban Olmec di masa-masa awal, sekitar tahun 1150 sebelum Masehi sampai 900 sebelum Masehi. Habis itu, pusat peradaban Olmec geser nih ke wilayah La Venta yang akhirnya jadi pusat peradaban Olmec dari tahun 900 sebelum Masehi sampai peradaban ini hilang di tahun 500 sebelum Masehi. Di wilayah La Venta inilah kemudian bangsa Olmec mendirikan bangunan piramida pertama yang ada di wilayah Mesoamerika. Kalau ngomongin soal masyarakat Olmec, mereka tuh umumnya bekerja sebagai petani, seniman, pedagang, dan juga ada yang jadi pendeta. Bahkan Olmec biasanya nyembah leluhur atau dewa mereka yang terbagi-bagi sesuai dengan keadaan alam. Misalnya mereka mengenal dewa jagung, fungsinya memberi berkat hasil panen. Ada juga dewa hujan dengan bentuk binatang dan masih banyak lagi. By the way, kalau kalian cari di Google tentang peninggalan bangsa Olmec, khususnya patung atau topeng, kalian bakal notice ada yang aneh nih dari peninggalan mereka. Hampir semua topeng, patung yang gambarin wajah manusia, pasti posisi mulutnya itu selalu turun ke bawah, kayak orang yang lagi sedih atau cemberut. Entah apakah di peradaban ini masyarakatnya itu jarang senyum, kita nggak tahu. Selain gambar wajah mereka yang punya ciri yang unik, para peneliti juga nemuin kalau ritual permainan bola berdarah yang ada di bangsa Maya itu kemungkinan asalnya tuh dari peradaban ini. Soalnya ada beberapa bangunan peninggalan Olmec yang diduga sebagai tempat buat main bola. Bolanya sendiri terbuat dari bahan karet yang gampang ditemuin di sekitar wilayah itu. Biasanya setelah permainan bola selesai, mereka ngelakuin ritual pengorbanan kepada dewa atau entitas yang mereka percayai. Tradisi ini kemudian diterusin sama bangsa Maya setelah peradaban Olmec hancur atau menghilang. Penyebab kehancuran peradaban ini masih jadi misteri. Ada yang bilang kalau peradaban Olmec itu menghilang karena penduduknya migrasi buat ngindarin bencana alam kayak letusan Gunung Merapi. Soalnya peradaban ini tuh hidup di sekitar wilayah Gunung Tuxtla yang masih aktif sampai sekarang. Tapi ini cuma sekedar teori. Peradaban ini kemudian mengalami kemunduran dan akhirnya ngilang dari daratan Mesoamerika sekitar tahun 400 sampai tahun 350 sebelum Masehi. Yang tersisa cuma peninggalan-peninggalan mereka. Peradaban San Xing Tui. Peradaban yang satu ini konon katanya dibangun oleh alien. Seenggaknya itulah teori konspirasi yang dipercaya sama sebagian warga Tiongkok waktu peradaban ini pertama kali ditemuin. Peradaban San Xing Tui adalah peradaban tertua di Tiongkok yang berasal dari zaman perunggu. Dulunya jadi pusat peradaban di sana, sebelum akhirnya menghilang secara misterius sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Reruntuhan San Xing Tui ditemuin di wilayah kota Guanghan, Provinsi Sichuan, Tiongkok.
Reruntuhan ini pertama kali ditemuin tahun 1929, di mana pada saat itu seorang petani bernama Yan Tao Chang itu pengen bikin sumur di ladangnya. Setelah dia gali tanah, dia nggak sengaja nemuin tumpukan artefak giok yang terkubur di dalam tanah. Waktu itu dia nggak tahu kalau artefak yang dia temuin itu tuh sebenarnya peninggalan dari sebuah peradaban yang sangat maju di zaman dulu. Makanya dia nggak terlalu naruh perhatian dan milih buat jual aja barang-barang itu ke kolektor barang antik. Kemudian barang-barang itu sampai ke salah satu arkeolog. Dan penasaran, dia nyari tahu lokasi penemuan barang-barang itu. Penggalian pun akhirnya dilakuin pada tahun 1933 di lokasi peternakan Yan Tao Chang. Dari penggalian itu ditemuin banyak barang-barang peninggalan yang terbuat dari giok, batu-batuan, dan benda pecah belah atau tembikar. Meskipun banyak benda peninggalan yang ditemuin, orang-orang ngira kalau itu tuh cuma peninggalan biasa dari dinasti Tiongkok di masa lalu. Makanya para arkeolog itu nggak naruh perhatian khusus atas penemuan-penemuan itu. Barulah di tahun 1986 ketika seorang pekerja pabrik batu bata nemuin artefak batu giok di dekat situ. Pekerja ini kemudian ngelaporin hal itu ke Institut Arkeologi di Sichuan dan akhirnya dilakuin penggalian di sekitar Bukit Sanxingtui, tempat di mana artefak tadi ditemuin. Setelah digali, peneliti kemudian nemuin lubang berukuran 4x3 meter yang isinya terdiri dari 420 potongan benda-benda artefak. Dan gak jauh dari situ, ditemuin lagi lubang yang sama yang isinya terdiri dari gading gajah, topeng, dan benda artefak lain. Para peneliti nemuin sekitar lebih dari 1.500 benda artefak di kedua lubang itu dan jadiin penemuan ini sebagai penemuan terbesar di dunia arkeologi di abad ke-20. Tapi walaupun banyak artefak yang ditemuin di lubang itu, nggak ada satupun sumber-sumber yang bisa nyeritain tentang peradaban yang hilang ini. Makanya sampai sekarang nggak banyak yang bisa diketahui dari peradaban yang ditemuin di Sanxingtui. Bahkan dalam catatan sejarah orang-orang Tiongkok nggak ditemuin tulisan yang nyinggung tentang peradaban ini. Padahal orang Tiongkok itu dikenal sebagai bangsa yang cukup rajin nulis ya soal sejarah peradaban mereka. Ada yang bilang kalau Sanxingtui ini adalah peradaban yang dikenal dengan nama negara Shu yang eksis di wilayah itu 3.500 tahun yang lalu. Tapi masalahnya negara Shu dalam teks-teks kuno Tiongkok dianggap sebagai negara mitos. Negara Shu sering digambarin sebagai negara atau kerajaan yang terletak di wilayah yang sangat jauh. Mungkin konteksnya hampir mirip sama kerajaan Atlantis. Makanya sampai sekarang peradaban Sanxingtui ini masih jadi misteri. Bahkan sampai ada teori konspirasi yang bilang kalau peradaban Sanxingtui ini dibangun sama alien. Dan sampai saat ini para peneliti Tiongkok masih gali situs-situs peninggalan peradaban Sanxingtui. Jadi mungkin di masa depan kita udah bisa tahu nih tentang sejarah peradaban Sanxingtui ini yang menghilang secara misterius di tahun 1100 sebelum Masehi. Kerajaan Tambora. Di Indonesia pernah terjadi banyak letusan gunung api yang sangat mematikan dan makan korban yang cukup banyak. Salah satu letusan gunung api yang paling mematikan di Indonesia yang juga dalam skala dunia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815. Letusan ini bisa dibilang letusan gunung api terbesar yang pernah dicatat oleh sejarah yang dimana skala letusannya itu mencapai V7. V itu singkatan dari Volcanic Explosivity Index atau kalau diartiin artinya indeks daya ledak vulkanik. Jadi ini semacam hitungan yang mengukur seberapa besar letusan dari gunung api. Nah, skala V itu dibagi jadi 8 tingkatan. Jadi dari yang terendah itu dimulai dari 1, yang paling ekstrim itu skalanya 8. Nah, letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa ini mencapai skala 7. Jadi bisa dibayangin sebesar apa letusannya. Letusan Gunung Tambora ini 4 kali lebih besar daripada letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Letusan Tambora ngakibatin banyak material vulkanik yang terlempar jauh ke dalam atmosfer bumi yang bikin suhu di dunia menurun secara drastis. Dan peristiwa ini dikenal di Eropa dengan sebutan tahun tanpa musim panas. Hal ini bikin banyak negara di Eropa ngalamin gagal panen selama berbulan-bulan dan akhirnya di Eropa terjadi bencana kelaparan. Kalau di Indonesia, letusan Gunung Tambora ngakibatin hampir 100.000 orang meninggal dan terkubur oleh debu vulkanik. Salah satunya adalah peradaban yang dulu ada di sekitar gunung itu. Dikutip dari sumber-sumber luar negeri, katanya dulu peradaban di Sumbawa itu sangat menarik perhatian para peneliti Belanda dan Inggris yang sempat berkunjung ke Pulau Sumbawa tahun 1800-an. Waktu itu peneliti ini tuh kaget soalnya bahasa yang dipakai sama orang-orang Sumbawa saat itu tuh beda banget sama bahasa yang umumnya digunakan di Indonesia. Bahasa yang penduduk Tambora pakai saat itu tuh mirip sama bahasa yang dipakai penduduk di kawasan Indochina seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar.
Bahkan mereka ngira kalau penduduk Pulau Sumbawa pada waktu itu orang-orang yang berasal dari kawasan Indochina. Tapi sebelum mereka sempat nyari tahu, letusan Gunung Tambora kemudian terjadi dan mengubur peradaban di sekitar gunung itu. Letusan ini juga ngancurin 3 kerajaan yang pernah eksis di daerah itu, yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Pekat, dan Kerajaan Sanggar. Sebelum kejadian letusan gunung itu, wilayah Tambora nih wilayah dengan peradaban yang sangat maju. Banyaknya peninggalan keramik dan mata uang asing yang ditemuin di sana, itu nandain kalau penduduk Tambora udah sering ngelakuin perdagangan sama bangsa luar. Bahkan, konon katanya peradaban Tambora tuh lebih maju kalau dibandingin dengan wilayah tetangga, kayak Bima dan Sumbawa Besar. Profesor Haraldur Sigurdsson dari Universitas Rhode Island, Amerika, yang juga neliti tentang peradaban di Tambora, bilang kalau wilayah Tambora ini terkenal di luar negeri sebagai penghasil madu, kuda, kayu cendana yang dipakai sebagai dupa dan obat-obatan. Jadi menurut dia, peradaban Tambora di masa lalu itu tuh sangat kaya. Dan Tambora juga dikatakan sering terlibat konflik sama wilayah sekitarnya. Dan akhirnya, peradaban Tambora hancur dan hilang terkubur akibat letusan Gunung Tambora. Kisahnya ini agak mirip sama kisah kota Pompei di masa Romawi kuno yang juga tertimbun awan panas dari letusan Gunung Vesuvius. Udah pernah aku bahas, cek video aku yang itu. Dan bahkan peradaban di Tambora ini dapetin julukan Pompei dari Timur. Setelah kejadian letusan Gunung Tambora yang menimbun puluhan ribu orang, peradaban Tambora tuh seakan dilupakan oleh sejarah. Peradaban Tambora kemudian ditemuin lagi setelah peneliti dari Universitas Rhode Island, Amerika, nemuin lokasi di mana peradaban Tambora dulunya pernah ada. Reruntuhan ini ditemuin terkubur oleh abu vulkanik sedalam 3 meter. Dan dari situ akhirnya peneliti dari Universitas Rhode Island dan Universitas North Carolina, Amerika, dibantu sama peneliti dari Indonesia ngelakuin penggalian situs peradaban Tambora di tahun 2004. Dari penggalian itu ditemuin banyak benda-benda artefak kayak mangkuk perunggu, keramik, alat-alat besi yang berasal dari peradaban Tambora di masa lalu. Dan selain artefak, ditemuin juga beberapa kerangka manusia yang terkubur oleh awan panas saat terjadi letusan Gunung Tambora. Dan ini bisa jadi bukti kalau dulu di sekitar Gunung Tambora itu emang terdapat peradaban yang sangat maju. Selain itu, penelitian yang dilakuin sama Badan Arkeologi Bali dari tahun 2008 sampai 2015 juga nemuin banyak benda-benda artefak peninggalan peradaban Tambora di masa lalu. Mereka juga nemuin bekas reruntuhan yang diduga sebagai pelabuhan dan benteng yang nunjukin kalau di daerah itu emang benar ada sebuah peradaban besar yang kemudian hilang setelah terkubur oleh abu vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Tambora. Nah, sampai saat ini penggalian terus dilakuin buat nemuin sisa-sisa peradaban Tambora di Pulau Sumbawa. Dan mungkin aja di masa depan kita jadi lebih tahu nih tentang peradaban yang dulu sangat besar dan kaya yang ada di Pulau Sumbawa ini. Well, itu dia video yang merangkum tentang peradaban-peradaban yang besar, yang dulunya pernah besar dan ada, dan tertimbun hingga kita semua tidak tahu bahwa peradaban itu pernah ada. Sebenarnya masih banyak sih, cuman di video ini aku cuman bisa cover 4. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, kalian bisa komen. Atau kalian mau request nih, atau kalian tahu ada peradaban lain. Iya, komen aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen juga aja di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like my video, and I'll see you again on my next video. Bye. Dan peradaban... Asbel deh. By the way, ini take 2 ya. Take yang pertama tadi, iya diulang lah pokoknya. Tadi tuh nggak salah-salah, sekarang banyak salahnya. Kenapa sih? Sebab. Mungkin bagi kalian yang nggak terlalu orang karet di sini itu bukan kayak Luffy di anime. Tapi walaupun banyak artefak yang ditemuin di lubang itu, nggak ada satupun sumber. Ya, maksudnya nggak ada satupun sumber. Tar dulu, ulang. Dan sampai saat ini, para peneliti Tiongkok masih gali Fei itu singkatan dari Volcanic Explosivity. Setelah terkubur oleh